Ini mau dibantu atau mau dari Bapak nih, Pak? Eh, Bisa dari saya langsung aja. Oh, langsung ya, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Ini salah-salah kita mempublish, ini bisa kita terkena Undang-Undang ITE. Jadi kita harus pikirkan kira-kira yang dilihat, kira-kira yang kita dengar, dan kira-kira yang kita rasakan itu perlu atau tidak kita mempublishnya. Di sini beberapa masalah etika internet. Pertama, perhatikan dalam menggunakan huruf kapital. Rata-rata kita tidak tahu atau mungkin anggap biasa saja penggunaan huruf kapital, misalkan kita WA atau SMS orang lain, tetapi semuanya huruf besar. Nah, hal ini bisa dianggap sebagai makian. Kita bisa dianggap sebagai membentak orang lain. Jadi hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Kemudian kedua, hati-hati dalam menggunakan informasi yang kita terima. Ini khusus untuk medsos dan email. Hati-hati dalam menggunakan atau men-tag nama orang lain. Penggunaan CC di email. Nah, kebanyakan dari kawan-kawan dari bisnis menggunakan WA itu menggunakan fasilitas sebar bebas. Semua kontak yang ada di handphonenya itu disebarkan secara bebas ke semua kontak. Nah, ini sebenarnya ini melarang, ini tidak punya etika. Kenapa? Tidak semua orang yang suka menerima apa yang kita bagikan. Memang mungkin ya kita hanya sekedar promosi, hanya sekedar memperkenalkan diri, tetapi kita tidak tahu dengan kondisi orang atau psikologis orang yang menerima hal tersebut. Jadi harap berhati-hati. Kemudian batasi informasi yang kita sampaikan, kemudian hindari personal attack atau mengirim-ngirim sesuatu. Contoh, kita mungkin sudah biasa mengirim video ya. Kita sudah biasa mengirim video di Facebook, kita sudah biasa mengirim video di WA. Dan mohon maaf, kalau misalkan di WA tersebut lupa orang untuk setting WA-nya atau WA-nya itu bisa disimpan secara otomatis, ini jelas akan memenuhi memori handphone orang. Jadi jangan asal kirim. Kalau misalkan itu tidak bermanfaat untuk orang lain, sebaiknya dikirim di status saja. Kemudian pemilihan konten yang bijak, kemudian hargai hak cipta orang lain. Menghargai hak cipta orang lain bisa jadi orang itu dia mempromosikan produk hasil karyanya, namun karena kita biasa berseloroh, biasa menganggap itu biasa santai-santai saja, sehingga kita membuli dia dengan bahasa-bahasa ledekan. Nah, ini kita jelas akan membuat orang lain tersinggung. Kemudian di sini saya akan membahas masalah psikologisnya, panca indera, pikiran dan hati. Apa hubungan antara panca indera, pikiran dan hati? Ketika orang salah dia mempublish, mungkin kita akan menganggap hati orang tersebut tidak bagus. Kita anggap hati orang tersebut sedang sakit. Tapi kita akan kaji apakah benar semuanya penyebabnya dari hati. Kita akan kaji sebelumnya. Pikiran mempengaruhi sikap. Pengaruh dari luar, pengaruh dari
dalam seperti dari perasaan, konsentrasi, dan sikap. Untuk perasaan ini berhubungan dengan masalah emosi. Pertama, mempengaruhi sikap. Semua manusia lebih dari 75%, saya ulangi lagi, lebih dari 75% tindakannya dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya sendiri. Semua kebiasaan baik, semua kebiasaan buruk, itu mulai dari masa kecil itu terekam di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini dia merekam di otak kanan. Mungkin apa yang kita publish itu buat kita biasa-biasa saja. Apa yang kita sampaikan itu biasa-biasa saja kita anggap. Mungkin kita mengatakan, biasa saja. Tuh biasa tuh. Kan bagarah nyoma. Mungkin biasa seperti itu. Tetapi ini sudah terekam di alam bawah sadarnya. Suatu saat itu bisa muncul kembali. Bisa itu menjadikan dendam. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian pikiran yang bijaksana adalah pikiran dapat mengendalikan panca indera yang mempengaruhi pikiran dan hati. Pertanyaannya, apa masalahnya dengan panca indera? Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan, itu berawal dari panca indera. Jadi saya menyarankan bagi kawan-kawan atau Ananda semua yang dari sekolah, hati-hati dalam penggunaan panca indera. Ini mohon maaf, saya ada pasien untuk terapi, pasien terapi hipnoterapi untuk psikologis. Ini mohon maaf, dia mempunyai kebiasaan pertama yang berhubungan dengan seks bebas. Pak, saya mau berhenti. Gimana caranya? Apa penyebabnya seperti itu? Saya nyatakan penyebabnya karena matamu. Yang salah adalah matamu. Kenapa mata saya yang salah, Pak? Karena kamu menggunakan matamu itu tidak semestinya. Jadi gimana cara saya supaya bisa berubah? Sehatkan dulu pandanganmu. Kemudian sehatkan semua yang kamu dengar. Sehatkan apa yang kamu rasakan. Manusia bukan sikapnya, ini judulnya. Manusia adalah makhluk yang sempurna ciptaan Allah. Dia dibentuk oleh kehidupan, pengetahuan dan nilai-nilai keyakinan yang melahirkan sikap. Lebih dari 90% sikap itu yang kita sampaikan atau yang kita tulis itu bersifat spontan. Apalagi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jangan melakukan regenerasi terhadap jiwa kita. Saya ulangi lagi, jangan melakukan regeneralisasi sehingga kita membentuk karakter atau memberikan label. Menilai sosok tertentu kepada sosok yang negatif. Ini rata-rata 75% orang lebih cenderung ke arah negatif. Istriku payah, anakku gagal, atau mungkin mohon maaf, Bapak Ibu, guru pernah memberikan label kepada siswanya pemalas, tangka, mada, pahlawan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita juga sebagai guru, secara tidak langsung doa kita makbul. Harap kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, ini semuanya berawal dari perasaan kita sendiri.
Jadi sebelum mengendalikan hati, kendalikan dulu pikiran. Sebelum mengendalikan pikiran, kendalikan dulu panca indera. Karena apa? Panca indera mempengaruhi pikiran dan pikiran mempengaruhi hati. Ini beberapa sikap dari manusia. Yang pertama, sikap memusuhi atau menyerang. Sikap ini memiliki sikap yang buas. Karena beberapa psikolog menyebutkan sebagai sikap yang buas, sikap ini terjadi karena adanya bahaya atau sesuatu yang menghalangi dalam mewujudkan suatu keinginan. Ketika keinginan kita tidak tercapai, keinginan kita dihalangi oleh orang lain, maka di sana kita bisa bersikap buas. Kita bisa menyerang orang lain di media sosial. Kita bisa menyerang orang lain di grup. Kita bisa menyerang orang lain di WA. Sikap ini sering kita jumpai di media sosial dalam bentuk makian. Nah, ini bully, gambar-gambar, dan video-video. Kemudian sikap yang kedua, sikap taat dan menerima. Sikap ini dilakukan orang karena pertama, menghindari bentrok dengan orang lain. Kemudian menghindari tantangan, menghindari dampak negatif dari tantangan, kemudian tidak ingin menjadi pusat perhatian, dan rata-rata orang yang mempunyai sikap seperti ini lebih banyak diam dan jadi penonton. Bagus atau tidaknya, saya serahkan kepada yang menyaksikan. Yang ketiga, sikap tegas dan percaya diri. Konon, sikap tegas dan percaya diri antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki dengan sikap ini, mohon maaf, pasti memiliki kemampuan mengendalikan segala sesuatu. Mohon maaf lagi, mungkin laki-laki lebih bisa mengendalikan masalah perasaannya. Perempuan dengan sikap seperti ini cenderung menguasai atau menjadi sosok yang diktator. Yang bahayanya, mohon maaf, yang bahayanya kalau sikap seperti ini dipakai oleh para pemimpin, khususnya perempuan, ini bisa menjadi diktator bagi bawahannya. Kenapa? Karena rata-rata perempuan lebih dominan otak kanan daripada otak kiri. Otak kanan lebih cenderung dia berpikir arahnya ke perasaan. Rasa. Kalau laki-laki lebih banyak dominan arahnya ke otak kiri. Lebih banyak arahnya ke logika. Kemudian sikap ini banyak kita jumpai di video-video pendek yang menggambarkan seorang perempuan yang memaki-maki dan mempertontonkan yang justru memalukan. Tapi anehnya dia penuh dengan percaya diri. Pak Firman, mohon izin. Ya. Sambil mengingatkan waktu ya, Mas, ya, ada 4 menit lagi. Oh ya. Ini sudah terakhir, Mas. Ini saya apakan alurnya. Yang pertama masalah itu alur pertama panca indera. Panca indera merusak pikiran, pikiran merusak hati, hati merusak sikap, dan sikap merusak kebiasaan. Jadi ini alur ini harus kita hafal. Panca indera merusak pikiran, pikiran merusak hati merusak sikap, dan sikap ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian pikiran mempengaruhi hasil, berpikir, konsentrasi, perasaan, sikap, dan hasilnya bisa bersifat positif atau negatif. Oke, mungkin saya tutup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Firman yang telah berkenan tadi menjelaskan kita tentang etika. Tadi mengenai panca indera ya, sikap kita mempengaruhi atas hati, perasaan, dan perasaan mempengaruhi sikap. Ini memang apa yang dilakukan sehari-hari ini juga akan punya apa ya namanya, bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam media digital ya. Untuk itu teman-teman juga harus melakukan sikap yang sama. Apabila kita mempunyai sikap yang baik di dunia nyata, juga tentunya kita harus mempunyai sikap yang baik juga di dunia digital. Bukan sebaliknya, kita punya sikap yang tidak baik itu juga kita pertontonkan dengan nyata di dunia digital, itu juga akan
menjadi persoalan tersendiri karena personal branding kita juga akan dinilai orang dari apa yang kita tampilkan di media sosial. Terima kasih Pak Firman. Nanti kita lanjut lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Firman, boleh di kolom chat box spasi maksudnya adalah ketik nama, spasi alamat, spasi nomor telepon dan juga spasi narasumbernya. Langsung saja teman-teman nanti bisa bertanya langsung. Kita akan mendengarkan nanti di sesi tanya jawab. Baik,